Ya, orang miskin kayak kamu berani sekali melamar aku yang seorang guru. Ngaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat itu hidup kita penuh keberkahan dan hati kita menjadi lembut menerima hikmah. Pernahkah kalian melihat seseorang yang dipandang rendah, ditertawakan, bahkan dihina di depan umum, namun ternyata menyimpan rahasia besar yang kelak membuat semua orang terdiam? Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang gembel lusuh yang berani melamar seorang guru agama di depan sekolah, namun ditolak mentah-mentah? Kisah ini adalah cermin kehidupan yang penuh dengan kejutan, dan disinilah kita akan belajar betapa Allah membolak-balikan keadaan manusia dalam sekejap. Maka jangan lupa dukung channel Rizka Story dengan subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran. Pagi itu, di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, ada seorang pemuda bernama Jaka. Usianya baru 25 tahun, namun hidupnya jauh dari kata layak. Jaka adalah seorang gembel. Orang-orang biasa menyebutnya begitu karena pakaian yang ia kenakan selalu lusuh, wajahnya kusam penuh debu, dan tubuhnya kurus akibat sering menahan lapar. Kaos krem yang ia pakai sudah penuh noda dan robekan, celananya pun sudah pudar warnanya, membuat siapapun yang melihat akan mudah meremehkannya. Setiap pagi, Jaka biasa berjalan keliling kampung, mencari botol plastik, kardus, atau besi bekas yang bisa ia jual ke tukang rongsok. Terkadang ia duduk di pinggir jalan dengan tatapan kosong, seakan dunia tidak peduli dengan keberadaannya. Anak-anak sering meledeknya. "Lihat tuh si gembel, bajunya aja bau," teriak seorang bocah. Orang dewasa pun kadang ikut menertawakannya. Bahkan ada yang mengusir ketika Jaka mencoba duduk sebentar di depan toko. Meski hidup penuh hinaan, Jaka jarang marah. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk, dan melanjutkan langkahnya. Hatinya menyimpan luka, namun ia tidak pernah menampakkannya. Dalam kesendirian, ia sering berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Walau semua orang merendahkan, aku yakin Engkau Maha membolak-balikan nasib." Suatu sore, ketika matahari mulai meredup, Jaka berjalan melewati sebuah sekolah madrasah yang ramai oleh anak-anak yang baru saja selesai belajar. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berkerudung putih. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut ketika menasehati murid-muridnya. Wanita itu adalah Bu Aisyah, seorang guru agama yang dihormati di kampung itu. Jaka berhenti sejenak. Entah kenapa, hatinya bergetar melihat Bu Aisyah. Ada rasa kagum, ada rasa hormat, bahkan tumbuh keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati kecilnya ia berbisik, "Dialah wanita yang aku inginkan menjadi pendampingku, meski aku hanya seorang gembel." Beberapa hari berikutnya, keberanian itu semakin tumbuh. Setiap kali lewat depan sekolah, Jaka selalu menyempatkan diri menatap sejenak Bu Aisyah. Ia tahu, mimpinya terlalu tinggi. Tapi keyakinannya bahwa Allah bisa mengubah segalanya membuatnya berani mengambil langkah besar. Hari yang menegangkan itu pun tiba. Seusai jam pelajaran, ketika murid-murid berhamburan keluar dari gerbang sekolah, Jaka berdiri tegak meski jantungnya berdebar kencang. Pakaian lusuhnya yang bau keringat tidak membuatnya mundur. Ia berjalan pelan mendekati Bu Aisyah yang sedang bercakap dengan beberapa guru lain. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, saya ingin bicara." Bu Aisyah menoleh dengan tatapan heran. "Ada apa, Jaka?" Semua murid yang masih berada di sekitar mulai memperhatikan. Jaka menarik napas panjang, lalu dengan lantang ia berkata, "Bu Aisyah, saya melamar panjenengan. Saya ingin menjadikan panjenengan istri saya." Sekeliling mendadak hening. Beberapa detik kemudian, tawa pecah dari para murid. "Hahaha. Dengar tuh, si gembel melamar Bu Guru," teriak seorang murid sambil menunjuk Jaka. Wajah Bu Aisyah seketika memerah. Ia terkejut, tak menyangka pria lusuh itu berani mengucapkan hal semacam itu di depan umum. Dengan nada tinggi ia berkata, "Astagfirullah, Jaka, kamu sadar diri. Kamu gembel, miskin, tidak punya apa-apa.
Bagaimana mungkin kamu bicara seperti itu? Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Guru-guru lain hanya menutup mulut sambil menahan tawa, sementara murid-murid semakin ramai menyoraki Jaka. Wah, gembel nekat, hahaha. Dasar pemimpi. Jaka terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Ia hanya menunduk, lalu berbalik perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap ejekan menusuk seperti pisau. Namun dalam hatinya ia berbisik, Allah, jika memang aku hina di mata manusia, tunjukkanlah bahwa engkau mampu meninggikan siapa yang engkau kehendaki. Hari itu, Jaka pergi dengan meninggalkan luka mendalam. Ia telah menanggung malu di depan banyak orang, namun ia juga telah menyalakan api tekad dalam dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa kisah ini baru saja dimulai. Malam itu, setelah kejadian memalukan di depan sekolah, Jaka duduk di bawah pohon besar dekat sungai. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Di sebelahnya ada karung lusuh yang biasa ia gunakan untuk mengumpulkan barang bekas. Wajahnya muram, matanya sembab. Ia teringat kembali ejekan anak-anak, tawa para guru, dan kata-kata pedas Bu Aisyah. Kamu gembel, miskin, tidak punya apa-apa. Kalimat itu terngiang-ngiang, menusuk hatinya dalam-dalam. Pelan-pelan Jaka berbisik, Ya Allah, aku memang hina di mata mereka. Aku memang tidak punya apa-apa, kecuali engkau. Tapi aku yakin, engkau bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Di kampung itu, kabar tentang keberanian Jaka melamar guru agama segera menyebar. Dimanapun ia melangkah, orang-orang membicarakannya. Di warung kopi, seorang bapak berkata sambil tertawa, Gila juga si Jaka itu. Gembel nekat melamar guru. Apa dia mimpi jadi raja? Orang lain menimpali. Kasihan sebenarnya. Tapi ya salahnya sendiri. Terlalu tinggi bermimpi. Anak-anak yang biasa melewati jalan depan rumah reot tempat Jaka berteduh kini semakin berani mengejek. Calon suami Bu Guru, mau kemana? Kalau nikah, jangan lupa undang kami ya, hahaha. Jaka hanya menunduk, menggenggam erat karung lusuhnya, lalu berjalan tanpa menjawab. Di dalam hatinya, api tekad mulai menyala. Ia berkata dalam hati, Baiklah, kalian menertawakan aku sekarang, tapi lihat nanti, Allah pasti tunjukkan kuasanya. Beberapa hari berikutnya, Jaka berusaha menghindari keramaian. Ia lebih banyak menyendiri, merenung, dan mencoba berpikir tentang masa depannya. Meski ia terlihat gembel, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak diketahui orang lain. Ia adalah seorang yang berpendidikan. Dulu, ia pernah mengenyam bangku kuliah bahkan meraih gelar sarjana. Namun keadaan keluarga yang jatuh miskin membuat hidupnya berubah drastis. Ayahnya meninggal ketika ia baru lulus kuliah, sementara ibunya sakit-sakitan. Seluruh harta habis untuk biaya berobat, hingga akhirnya Jaka tidak punya apa-apa lagi. Ia memilih hidup sederhana, bahkan jatuh dalam kemiskinan, namun ia tidak pernah menyebutkan siapa dirinya sebenarnya. Di tengah kesunyian malam, Jaka sering membuka catatan lamanya. Di sana ada ijazah kuliah, ada surat rekomendasi dari beberapa lembaga pendidikan, dan ada beberapa dokumen penting yang ia simpan rapi dalam tas butut. Ia tersenyum lirih. Semua ini belum saatnya aku tunjukkan. Biar waktu yang bicara. Sementara itu, Bu Aisyah pun tidak tenang. Meski ia telah menolak Jaka dengan keras, di dalam hatinya ada sedikit rasa bersalah. Ia teringat wajah Jaka yang menunduk dan matanya yang berkaca-kaca saat dihina. Di ruang guru, salah satu rekannya berkata, Aisyah, kamu hebat tadi. Tegas sekali menolak lamaran gembel itu. Namun Bu Aisyah tidak bisa sepenuhnya tersenyum. Ada rasa aneh yang mengganggu pikirannya. Benarkah aku sudah benar? Ataukah aku terlalu keras padanya? Batinnya bergumam. Hari-hari berjalan, gosip tentang Jaka mulai mereda. Namun masih ada sebagian murid yang menjadikannya bahan ejekan setiap kali mereka melihatnya lewat di depan sekolah. Calon suami Bu Guru lewat tuh. Gelak tawa pun terdengar lagi. Suatu sore,
Jaka berhenti di depan sekolah. Ia berdiri diam, menatap gerbang itu lama sekali. Dari dalam, ia melihat Bu Aisyah sedang berbicara dengan kepala sekolah lama. Suasana tampak serius. Jaka tidak masuk. Ia hanya berdiri sejenak, lalu berbalik pergi. Namun di dalam hatinya, ia berbisik, "Tunggulah, sebentar lagi keadaan akan berubah." Pada malam harinya, Jaka menerima sebuah surat panggilan resmi. Surat itu datang dari Yayasan Pendidikan Besar yang mengelola sekolah madrasah tempat Bu Aisyah mengajar. Surat itu berisi keputusan bahwa ia telah terpilih menjadi kepala sekolah baru, menggantikan kepala sekolah lama yang memasuki masa pensiun. Jaka tersenyum sambil memegang surat itu erat-erat. "Subhanallah, engkau menjawab doaku. Ya Allah." Namun ia tidak langsung menunjukkan jati dirinya. Ia memilih menunggu waktu yang tepat. Di dalam hatinya ia yakin, saat ia kembali datang ke sekolah itu, semua orang akan terdiam, dan mereka akan menyaksikan kuasa Allah yang mengangkat derajat hambanya. Hari yang dinantikan pun semakin dekat. Pagi itu, suasana sekolah madrasah kembali ramai. Anak-anak berlarian di halaman. Suara riuh rendah terdengar dari ruang kelas. Bu Aisyah yang sedang menuju ruang guru mendengar beberapa murid berbisik sambil menahan tawa. Itu bu guru yang dilamar si gembel tempo hari," ucap seorang anak. "Katanya sih, gembelnya sekarang menghilang. Mungkin malu setengah mati," jawab yang lain sambil cekikikan. Bu Aisyah menoleh tajam. "Hei, jangan suka mengejek orang lain. Tidak baik menertawakan orang yang sedang kesusahan." Anak-anak itu langsung diam. Namun setelah Bu Aisyah berlalu, tawa kecil kembali terdengar. Meski ia menegur muridnya, Bu Aisyah tahu dalam hatinya bahwa ucapannya tempo hari memang menyakiti Jaka. Ia berusaha melupakan peristiwa itu, tetapi bayangan Jaka yang menunduk penuh luka tetap menghantui pikirannya. Di sisi lain, Jaka masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Dengan pakaian lusuh dan karung usang, ia berjalan menyusuri jalanan kampung. Orang-orang tetap saja mengejek. "Woi, calon suami bu guru, kapan resepsi?" teriak seorang pemuda di warung kopi. Tawa pun pecah. Jaka menunduk tanpa menjawab. Namun genggaman tangannya semakin kuat. Dalam hatinya ia berkata, "Sabarlah, sebentar lagi Allah tunjukkan balasannya." Malam harinya, di sebuah kamar sederhana, Jaka membuka lagi surat resmi dari Yayasan Pendidikan. Surat itu jelas menyebutkan namanya sebagai kepala sekolah baru. Ia menatap tulisan itu lama sekali, lalu berdoa lirih. "Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin yang amanah. Biarlah semua hinaan ini menjadi saksi bahwa Engkau maha mengangkat derajat hamba-Mu yang bersabar." Namun, ia belum ingin buru-buru datang ke sekolah itu dengan identitas barunya. Ia memilih menunggu waktu yang tepat, agar semua orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri perubahan yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, Bu Aisyah bersama guru-guru lain sedang rapat singkat di ruang guru. Mereka membicarakan kabar bahwa kepala sekolah lama akan digantikan oleh orang baru yang dikirim langsung oleh Yayasan Pusat. Katanya orangnya masih muda, berwibawa, dan punya pengalaman di bidang pendidikan, ujar salah satu guru dengan penuh antusias. "Semoga benar. Kita butuh pemimpin yang bisa membawa sekolah ini lebih maju," timpal guru lainnya. Bu Aisyah hanya diam, sesekali teringat pada sosok Jaka. Dalam hatinya ia berbisik, mustahil. Tidak mungkin." Lalu ia menggelengkan kepala, berusaha menghapus bayangan itu. Sementara itu, gosip di luar sekolah masih berlanjut. Beberapa warga bahkan menjadikan kisah Jaka sebagai bahan cerita di warung. Kasihan si Jaka. Sudah miskin, nekat melamar guru agama pula. Malunya pasti seumur hidup, kata seorang bapak sambil menyesap kopi. Yang lain menimpali, "Iya, tapi begitulah. Orang miskin kalau bermimpi terlalu tinggi, jatuhnya malah ditertawakan." Jaka yang kebetulan lewat mendengar semua itu. Ia berhenti sebentar, menatap orang-orang yang sedang membicarakannya. Namun ia tidak marah. Ia hanya tersenyum pahit dan melanjutkan langkahnya. "Teruslah menertawakan aku," batinnya, "karena sebentar lagi tawa kalian akan terhenti dengan sendirinya." Hari itu,
Jaka kembali berjalan melewati sekolah. Anak-anak yang melihatnya langsung bersorak. Itu gembel yang melamar Bu Guru. Hahaha, bajunya masih sama, nggak ganti-ganti. Dasar pemimpi. Bu Aisyah yang kebetulan keluar dari ruang guru terkejut melihat Jaka berdiri di dekat gerbang. Jaka hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu membuat hati Bu Aisyah bergetar. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba muncul, seakan ada sesuatu besar yang akan terjadi. Seorang guru mendekat sambil berkata lirih, "Aisyah, kenapa wajahmu pucat?" Bu Aisyah menggeleng. Tidak apa-apa. Hanya teringat sesuatu." Sore harinya, di rumah Reyot yang menjadi tempat Jaka bernaung, ia menuliskan sesuatu di buku catatan kecilnya. Buku itu berisi rencana besar tentang masa depan sekolah, program-program pendidikan, dan visi misi yang akan ia jalankan kelak. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku, Jaka, yang mereka sebut gembel, insya Allah akan menjadi kepala sekolah baru. Hari itu akan tiba, dan saat itulah mereka akan menyadari siapa aku sebenarnya." Ia menutup buku itu dengan senyum tipis. Api tekad di dalam dadanya semakin berkobar. Hari pertemuan itu sebentar lagi akan datang. Hari demi hari berlalu. Sekolah madrasah itu semakin sibuk membicarakan kabar kedatangan kepala sekolah baru. Guru-guru mulai menebak-nebak siapa orangnya. Murid-murid ikut penasaran. Bahkan warga kampung pun menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Di ruang guru, percakapan hangat terjadi. Kata orang yayasan, kepala sekolah baru ini masih muda, tapi punya pengalaman luar biasa. Ucap Pak Ahmad, guru matematika. "Wah, kalau benar begitu, sekolah kita pasti bisa maju lebih cepat." Timpal Bu Sari sambil tersenyum. Namun Bu Aisyah hanya diam. Dalam hatinya ada rasa penasaran bercampur gelisah. Entah kenapa, bayangan Jaka yang berdiri lusuh di depan gerbang sekolah beberapa hari lalu masih membekas. Malam itu, di rumah Reyotnya, Jaka duduk menatap lampu minyak yang redup. Di hadapannya terbuka sebuah koper kecil berisi dokumen penting. Ada ijazah sarjana, sertifikat pelatihan, hingga surat-surat rekomendasi dari berbagai lembaga pendidikan. Semua itu ia simpan rapi bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat. Dengan hati bergetar, ia kembali membaca surat resmi dari yayasan yang menunjuknya sebagai kepala sekolah baru. Senyumnya tipis, namun penuh keyakinan. "Ya Allah," ucapnya lirih. "Dulu aku terpuruk, dihina, bahkan ditertawakan. Tapi Engkau tunjukkan jalan ini. Engkau angkat derajatku, meski orang-orang tidak pernah menyangka. Biar kelak mereka tahu bahwa Engkau maha membolak-balikan keadaan." Keesokan harinya, suasana sekolah berbeda dari biasanya. Kepala sekolah lama, Pak Surya, mengumumkan kepada semua guru bahwa besok akan ada penyambutan resmi untuk kepala sekolah baru. Para murid juga diberitahu agar hadir lebih awal untuk menyambut. Kabar itu segera menyebar ke seluruh kampung. Warga pun penasaran. Siapa ya kepala sekolah baru itu? Katanya masih muda dan berwibawa. Bisa jadi orang kota, atau orang penting dari yayasan. Tak ada yang menebak bahwa orang itu adalah Jaka, gembel yang selama ini mereka hina. Malam menjelang hari penyambutan, Jaka duduk termenung. Ia mengenakan pakaian baru yang selama ini ia simpan, sebuah jas hitam rapi, kemeja putih bersih, dan dasi merah elegan. Di cermin tua, ia melihat sosok berbeda dari yang biasa. Tidak ada lagi gembel lusuh dengan kaos krem kotor. Yang ada adalah seorang pria gagah penuh wibawa. Namun di balik penampilan barunya, hatinya masih dipenuhi luka kenangan hinaan. Ia teringat kata-kata Bu Aisyah yang menolak lamaran darinya dengan keras. "Kamu gembel, miskin, tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu?" Jaka menghela napas panjang. Besok semua akan berubah." Di sisi lain, Bu Aisyah tidak bisa tidur. Entah mengapa dadanya berdebar kencang sejak mendengar kabar tentang kepala sekolah baru. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa sebelum tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Ia teringat tatapan mata Jaka beberapa hari lalu.
Tatapan yang dalam seolah menyimpan rahasia besar. Tidak mungkin, mustahil kalau itu dia, gumamnya sambil menutup mata. Namun hatinya tetap gelisah. Esok pagi, halaman sekolah dipenuhi murid, guru, dan beberapa tokoh masyarakat. Spanduk penyambutan dipasang, bunga-bunga ditata rapi di pintu gerbang. Semua orang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Katanya si orangnya tampan dan gagah, bisik seorang guru. Ah, gosip saja itu. Tapi kalau benar, pasti semua akan terkejut, jawab yang lain. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mengkilap memasuki halaman sekolah. Semua mata tertuju pada mobil itu. Anak-anak berlari kecil, guru-guru berdiri rapi, Bu Aisyah ikut berdiri di barisan depan. Jantungnya berdetak kencang, tangannya dingin. Ketika pintu mobil terbuka, seorang pria muda turun dengan langkah mantap. Jas hitamnya berkilau, dasi merahnya menambah kesan elegan, wajahnya tenang penuh wibawa. Sekejap, semua orang terdiam. Bu Aisyah menatapnya dengan mata terbelalak. Hatinya bergetar keras. Itu. Gumamnya lirih. Dialah Jaka. Pria yang dulu berdiri lusuh dengan kaos krem di depan gerbang. Pria yang pernah ia tolak dan hina, kini berdiri gagah sebagai kepala sekolah baru. Suasana hening. Tidak ada satupun yang bersuara. Semua terkejut, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jaka menatap sekeliling dengan senyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, inilah waktunya. Inilah jawaban dari semua doa dan sabarku. Adegan itu membuat semua orang menahan napas. Penantian panjang berakhir. Rahasia yang tersimpan kini terbuka. Namun apa yang akan terjadi setelah ini? Sorak-sorai anak-anak yang tadinya ribut mendadak sirna. Suara tawa yang biasa terdengar setiap kali Jaka lewat kini berganti menjadi bisik-bisik penuh tanda tanya. Semua mata memandang pria muda dengan jas hitam rapi yang baru saja turun dari mobil mewah itu. Pak Surya, kepala sekolah lama, berdiri mendampingi. Dengan suara lantang, ia berkata, hari ini adalah hari bersejarah bagi madrasah kita. Sesuai keputusan yayasan, kepala sekolah yang baru akan resmi memimpin sekolah ini. Beliau adalah sosok yang masih muda, berpendidikan tinggi, dan diharapkan membawa perubahan besar untuk kita semua. Sambutlah, Bapak Jaka. Seketika, suasana terdiam kaku. Beberapa guru menoleh dengan mata terbelalak. Murid-murid menutup mulut mereka. Dan Bu Aisyah merasa kakinya lemas. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jaka? Gumamnya lirih. Nyaris tak bersuara. Ya, dialah Jaka. Pemuda yang selama ini dianggap gembel, yang pernah melamar dengan pakaian lusuh dan ditertawakan, kini berdiri gagah sebagai kepala sekolah baru. Jaka melangkah maju, berdiri di depan seluruh murid dan guru. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Ia menatap satu persatu wajah yang dulu pernah mengejeknya, lalu menghela napas panjang sebelum berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua dengan suara lirih, penuh rasa malu. Dengan suara mantap, Jaka berkata, saya tahu, banyak di antara kalian yang kaget melihat saya berdiri di sini. Mungkin kalian masih ingat, beberapa hari lalu saya berdiri di gerbang sekolah ini dengan pakaian lusuh, penuh hinaan dan tawa dari semua orang. Saya tidak marah, karena saya tahu hidup adalah ujian. Dan hari ini, Allah telah menunjukkan kuasanya, bahwa yang dulu dianggap rendah, bisa diangkat setinggi-tingginya. Beberapa murid menunduk. Wajah mereka memerah menahan malu. Guru-guru pun tidak berani menatap Jaka langsung. Jaka melanjutkan, saya tidak berdiri di sini untuk membalas dendam. Saya berdiri di sini untuk memimpin, untuk membawa sekolah ini menuju perubahan. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilan luarnya. Jangan pernah menilai manusia dari apa yang terlihat, karena hanya Allah yang tahu isi hati dan masa depan seseorang. Hening. Hanya suara angin yang berhembus di halaman sekolah. Kata-kata Jaka menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Bu Aisyah merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Air matanya hampir jatuh.
Ia teringat kembali saat dirinya dengan lantang berkata, "Kamu gembel, miskin, tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu?" Kini kata-kata itu berbalik menghantam dirinya sendiri. Seorang guru senior, Pak Ahmad, maju perlahan lalu berkata, "Maafkan kami, Pak Jaka. Kami tidak tahu siapa sebenarnya panjenengan. Kami salah menilai." Beberapa guru lain ikut mengangguk. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. Namun Jaka hanya tersenyum tenang. "Tidak perlu meminta maaf kepada saya. Jadikanlah semua yang terjadi sebagai pelajaran hidup. Karena setiap orang punya kisah, setiap orang punya ujian, dan Allah bisa meninggikan siapa yang Ia kehendaki." Anak-anak mulai berbisik pelan. Sebagian bahkan merasa malu karena dulu mereka ikut menertawakan Jaka. Seorang murid kecil berani maju mendekat, menunduk, lalu berkata, "Pak, maafkan kami. Kami dulu sering mengejek Bapak." Jaka tersenyum, menepuk bahunya lembut. "Nak, tidak apa-apa. Justru dari situlah kalian belajar bahwa meremehkan orang lain bukanlah akhlak yang baik. Ingatlah, ilmu yang kalian pelajari di sekolah ini harus membuat kalian rendah hati, bukan sombong." Suasana berubah haru. Beberapa guru menunduk menahan air mata. Murid-murid pun terdiam penuh penyesalan. Namun di tengah semua itu, Bu Aisyah masih terpaku. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia merasa tertampar oleh kenyataan. Pemuda yang pernah ia hina kini adalah pemimpinnya. Bahkan jauh lebih mulia dari yang pernah ia bayangkan. Hatinya bergemuruh. "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku begitu lancang merendahkannya?" Batinnya penuh penyesalan. Sementara itu, Jaka melangkah maju lebih dekat ke arah Bu Aisyah. Ia menatapnya sekilas. Senyumnya tipis namun dalam. Bu Aisyah menunduk, tak berani menatap balik. Jaka berkata lantang, "Mulai hari ini, kita akan bekerja sama untuk membangun sekolah ini. Tidak ada lagi yang namanya merendahkan orang lain. Kita semua sama. Kita semua hamba Allah, yang membedakan hanyalah takwa." Kata-kata itu menggema di seluruh halaman sekolah, membuat semua orang terdiam, bahkan menahan napas. Hari itu menjadi awal baru bagi Jaka sebagai kepala sekolah, dan awal penyesalan mendalam bagi Bu Aisyah. Tapi kisah ini belum selesai, karena justru dari sinilah konflik batin yang sesungguhnya akan dimulai. Hari itu, setelah acara penyambutan resmi selesai, suasana sekolah masih terasa hening. Semua orang seolah belum percaya dengan kenyataan yang baru saja mereka saksikan. Murid-murid pulang dengan wajah menunduk. Sebagian guru kembali ke ruang guru dengan hati yang penuh rasa malu. Namun, ada satu orang yang tidak bisa menenangkan diri. Dialah Bu Aisyah. Sejak tadi wajahnya pucat, langkahnya gemetar, dan pikirannya tidak berhenti memutar ulang kejadian beberapa hari lalu saat ia menolak lamaran Jaka dengan kata-kata pedas. Di ruang guru, Bu Aisyah duduk termenung. Ia memandangi buku catatan murid, tetapi pikirannya tidak bisa fokus. Seorang guru mendekat lalu berbisik, "Aisyah, kamu kenapa? Dari tadi wajahmu seperti orang sakit." Bu Aisyah mencoba tersenyum, namun senyum itu terlihat dipaksakan. "Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing." Namun dalam hatinya, ia bergumam, "Ya Allah, aku malu. Aku pernah menghina orang yang kini menjadi pemimpin kami. Aku berkata dia tidak punya masa depan, padahal engkau justru mengangkatnya jauh lebih tinggi dari diriku." Sementara itu, Jaka duduk di ruang kepala sekolah yang baru saja ia tempati. Ruangan itu sederhana, namun kini terasa berbeda karena hadirnya sosok baru di balik meja pimpinan. Ia menatap dinding kosong, lalu menarik napas panjang. "Ya Allah," ucapnya lirih, "berikan aku hati yang lapang. Jangan biarkan kebencian membutakan diriku. Aku ingin memimpin dengan adil, bukan dengan dendam." Beberapa saat kemudian, pintu diketuk pelan. "Assalamualaikum." Suara lembut itu terdengar. "Waalaikumsalam, silakan masuk," jawab Jaka. Pintu terbuka, dan Bu Aisyah masuk dengan langkah ragu. Wajahnya tertunduk, tangannya menggenggam erat jilbabnya.
Pak Jaka. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Jaka menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Silakan duduk, Bu Aisyah. Bu Aisyah duduk perlahan di kursi yang ada di depan meja. Keheningan sejenak memenuhi ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu dengan suara bergetar, Bu Aisyah berkata, Pak Jaka, saya ingin meminta maaf atas semua kata-kata saya tempo hari. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu siapa panjenengan sebenarnya. Saya hanya melihat penampilan luar, dan saya salah besar. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap Jaka. Jaka terdiam beberapa saat. Hatinya diguncang rasa iba, namun juga tersisa sedikit perih mengingat semua ejekan yang pernah ia terima. Lalu dengan suara tenang ia menjawab, Bu Aisyah, saya tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Justru saya bersyukur, karena dari semua hinaan itu saya belajar untuk lebih sabar, lebih kuat, dan lebih yakin kepada kuasanya. Saya memaafkan panjenengan. Bu Aisyah terisak pelan. Terima kasih, Pak Jaka. Saya malu. Saya merasa tidak pantas lagi menjadi guru agama setelah bersikap seburuk itu. Jaka menatapnya dalam-dalam. Justru dari kesalahan kita bisa belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, Bu Aisyah. Yang penting adalah bagaimana kita bertaubat, memperbaiki diri, dan tidak mengulanginya lagi. Kata-kata itu membuat Bu Aisyah semakin tersentuh. Air matanya terus mengalir. Ia tidak menyangka pemuda yang dulu ia hina ternyata memiliki hati yang begitu lapang dan penuh kebijaksanaan. Namun, suasana tidak berhenti sampai di situ. Beberapa guru lain yang diam-diam mendengar dari luar ikut merasa malu. Mereka saling pandang, menyesali sikap mereka yang dulu ikut menertawakan Jaka. Di sisi lain, murid-murid juga mulai menyadari betapa salahnya mereka. Keesokan harinya, beberapa anak memberanikan diri datang ke ruang kepala sekolah. Mereka membawa surat kecil bertuliskan permintaan maaf. Pak Jaka, maafkan kami ya. Kami dulu suka mengejek Bapak. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Jaka tersenyum haru. Ia menerima surat itu dengan tangan gemetar, lalu berkata, Anak-anak, jangan pernah merasa rendah diri kalau kalian berasal dari keluarga miskin, dan jangan pernah merasa lebih baik hanya karena kalian punya harta. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Kata-kata itu membuat anak-anak menunduk, sebagian bahkan meneteskan air mata. Hari demi hari, suasana sekolah mulai berubah. Orang-orang yang dulu menertawakan Jaka kini justru segan dan menghormatinya. Namun di balik semua itu, masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu Aisyah. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia telah melukai hati seorang lelaki yang ternyata jauh lebih mulia darinya. Dalam doa malamnya, Bu Aisyah berbisik sambil menangis. Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah sombong. Aku telah meremehkan hamba MU. Padahal Engkau maha membolak-balikan nasib. Jangan biarkan aku tenggelam dalam rasa malu ini. Tunjukkanlah jalan untuk memperbaiki segalanya. Dan doa itu menjadi awal dari pergulatan batin yang lebih besar, yang akan membawa kisah ini ke titik klimaks terakhir. Beberapa minggu berlalu sejak Jaka resmi menjadi kepala sekolah baru. Suasana madrasah perlahan berubah. Murid-murid lebih disiplin, para guru lebih bersemangat, dan banyak program baru mulai dijalankan. Semua orang kini menaruh hormat kepada Jaka, bukan lagi dengan tawa ejekan, tetapi dengan penghormatan tulus. Namun bagi Bu Aisyah, setiap hari terasa berat. Setiap kali ia melihat Jaka duduk di ruang kepala sekolah dengan wibawa dan ketenangan, hatinya terasa bergetar. Bayangan ketika ia menghina Jaka di depan murid-murid terus menghantui. Ia sudah meminta maaf, namun rasa bersalahnya masih belum hilang. Suatu pagi, ketika jam pelajaran usai, Bu Aisyah memberanikan diri menemui Jaka lagi. Ia mengetuk pintu ruang kepala sekolah dengan tangan gemetar. Assalamualaikum. Suaranya pelan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Jawab Jaka dengan nada tenang. Bu Aisyah masuk dengan wajah tertunduk. Pak Jaka, boleh saya bicara sebentar?
Tentu, silakan duduk, Bu Aisyah, ujar Jaka sambil mempersilakan dengan tangannya. Keheningan sejenak memenuhi ruangan. Bu Aisyah menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Pak Jaka, saya tahu, panjenengan sudah memaafkan saya. Tapi hati saya masih belum tenang. Saya merasa sangat hina di hadapan panjenengan. Bagaimana mungkin saya, seorang guru agama, bisa berkata begitu kejam kepada orang yang ternyata jauh lebih mulia di mata Allah?" Air matanya menetes perlahan. Suaranya bergetar menahan tangis. "Saya ingin panjenengan tahu, bahwa sejak hari itu, saya menyesali ucapan saya siang malam. Saya mohon, ajari saya bagaimana caranya bisa lebih rendah hati. Saya tidak ingin lagi menilai orang dari luarnya saja." Jaka menatapnya dalam, lalu tersenyum lembut. "Bu Aisyah, manusia memang sering hilaf. Saya pun pernah salah dalam hidup. Bedanya, kesalahan kita berbeda bentuk. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang terpenting adalah kita belajar dari pengalaman. Saya tidak ingin panjenengan merasa hina di hadapan saya, karena kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah takwa." Bu Aisyah menunduk, terisak semakin keras. "Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk belajar dari kesalahan." Tiba-tiba, seorang guru senior, Pak Ahmad, yang kebetulan masuk membawa laporan, mendengar percakapan itu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lantang, "Pak Jaka benar. Jangan ada lagi yang menilai orang lain dari harta atau pakaian. Lihatlah sendiri, kita semua dulu menertawakan beliau, dan sekarang beliau yang menuntun kita. Ini adalah pelajaran besar untuk kita semua." Guru-guru lain yang ikut masuk ruang kepala sekolah pun mengangguk setuju. Suasana menjadi haru. Jaka berdiri, lalu berkata dengan suara mantap, "Saya ingin kalian semua ingat satu hal. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang terpuruk. Bisa jadi di hadapan Allah, derajatnya jauh lebih tinggi dari kita. Dan jangan pernah sombong dengan harta atau jabatan, karena Allah bisa mengambilnya kapan saja." Kata-kata itu menggema kuat. Beberapa guru menunduk dengan mata berkaca-kaca. Murid-murid yang ikut mendengar dari luar pintu pun terdiam penuh penyesalan. Di tengah suasana itu, Bu Aisyah memberanikan diri berkata, "Pak Jaka, saya tahu saya tidak pantas lagi berharap banyak. Tapi izinkan saya mengucapkan sesuatu. Dulu panjenengan pernah melamar saya. Waktu itu saya menolak dengan kata-kata kasar. Sekarang jika panjenengan masih berkenan, saya tidak akan lagi menolak." Ruangan mendadak sunyi. Semua orang terkejut mendengar ucapan itu. Murid-murid yang menguping di luar pun menahan napas. Jaka tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang, "Bu Aisyah, saya menghormati keberanian panjenengan. Tapi izinkan saya menjawab dengan jujur. Dulu, saya melamar karena melihat akhlak dan keteduhan panjenengan. Tapi setelah semua yang terjadi, saya ingin kita memulai dari awal. Bukan karena penyesalan, bukan karena status, tetapi karena niat ibadah semata. Jika memang Allah mengizinkan, maka kelak jalan itu akan terbuka. Namun untuk sekarang, biarlah kita fokus dulu membangun sekolah ini bersama." Suasana ruangan penuh haru. Bu Aisyah terisak. Namun kali ini tangisnya adalah tangis kelegaan. Ia tahu, Jaka tidak menyimpan dendam. Justru Jaka mengajarkan arti ketulusan dan kerendahan hati. Pak Ahmad berkata pelan, "Masya Allah, inilah pelajaran hidup yang tak akan pernah kita lupakan. Bahwa Allah benar-benar maha membolak-balikan nasib." Hari itu, nama Jaka semakin dihormati. Bukan karena jabatan semata, tetapi karena kelapangan hatinya, karena kesabarannya, dan karena keteguhan imannya. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan penampilan seseorang di sekolah itu. Semua belajar untuk lebih rendah hati, lebih bijaksana, dan lebih menghormati sesama. Jaka, si gembel yang dulu ditertawakan, kini berdiri sebagai pemimpin yang disegani. Harga dirinya yang pernah diinjak, kini diangkat setinggi-tingginya oleh kuasa Allah.